warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat melanjutkan pembelajaran pada minggu ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Firda Anggraini, mahasiswi PPL UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. PPL di SMP Negeri 6 Bandar Lampung. Ibu mendapat mata pelajaran IPA karena jurusan Ibu Pendidikan Biologi. Oke, minggu lalu kalian telah mempelajari mengenai darah dan komponen darah. Untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai organ-organ sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah untuk memahami materinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada minggu ini yang pertama, peserta didik dapat menguraikan organ-organ yang berperan dalam proses peredaran darah manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi tiap-tiap organ pada sistem peredaran darah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik vena. Jantung berfungsi sebagai alat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada, agak sebelah kiri. Ukuran jantung hampir seukuran dengan kepalan tangan masing-masing orang. Selanjutnya, struktur jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi atau atrium dan 2 ruang bili atau ventricle. Antar ruang jantung dibatasi oleh dinding otot yang kuat. Pada bagian antar ruang jantung terdapat klep atau katup yang menahan agar aliran darah tidak berbalik arah. Dinding jantung terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, perikardium atau yang disebut dengan lapisan paling luar, dan yang kedua, miokardium atau lapisan tengah, dan yang ketiga, endokardium, lapisan paling dalam yang berbatasan dengan ruang jantung. Jantung merupakan organ yang bekerja terus-menerus tanpa henti. Dalam sehari, jantung memompa sekitar 7.500 liter darah ke seluruh tubuh. Kerja jantung menghasilkan denyut jantung. Denyut jantung terjadi karena adanya kontraksi dan relaksasi otot jantung. Terdapat 2 macam tekanan darah. Yang pertama, tekanan sistol, dan yang kedua, tekanan diastol. Tekanan sistol adalah tekanan darah pada dinding pembuluh nadi saat jantung berkontraksi. Sedangkan tekanan diastol adalah tekanan darah pada pembuluh nadi saat jantung relaksasi. Tekanan darah atau denyut jantung tersebut dapat dideteksi dengan frekuensi denyut nadi. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Masing-masing ketiga pembuluh tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki struktur dinding yang tebal, elastis, dan kuat. Struktur yang demikian menyebabkan pembuluh darah tersebut mampu menahan tekanan yang kuat. Tekanan kuat pada saat darah mengalir deras dari jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen atau O2, kecuali arteri pulmonalis. Arteri yang keluar dari bilik kiri jantung
merupakan arteri yang terbesar yang disebut dengan aorta. Aorta mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 ke jaringan tubuh. Arteri bercabang-cabang membentuk arteriol. Arteri umumnya terletak lebih dalam dibandingkan beberapa pembuluh darah lainnya. Meskipun di antaranya ada yang lebih dekat di permukaan tubuh. Contohnya, arteri pada pangkal lengan, pergelangan tangan, dan di sekitar leher. Arteri yang dekat dengan permukaan tubuh dapat dirasakan denyutnya. Kemudian ada pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Vena memiliki katup-katup yang dapat mencegah darah berbalik arah, sehingga darah tetap mengalir menuju jantung. Vena berisi darah yang kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan vena yang berasal dari paru-paru yang banyak oksigen atau O2. Vena terletak lebih dekat di permukaan tubuh. Kalau kita melihat yang berwarna biru, itu disebut dengan vena. Vena memiliki ukuran terbesar dan terkecil. Ukuran yang terbesar disebut dengan vena cava dan yang terkecil disebut dengan cabang-cabang halus atau venul. Vena cava yang menjadi muara vena bagian tubuh bawah disebut dengan vena cava inferior, sedangkan muara vena tubuh bagian atas disebut dengan vena cava superior. Kedua vena cava tersebut akan bergabung menjadi satu, kemudian masuk ke serambi kanan jantung. Yang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat tipis dan hanya terdiri atas selapis sel. Kapiler terbentuk dari percabangan antara anterior dan percabangan venul. Oleh karena itu, kapiler merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri dan vena. Kapiler yang berperan sebagai tempat berlangsungnya pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen. Melalui kapiler darah melepaskan oksigen ke sel-sel tubuh dan mengikat karbon dioksida dari sel-sel tubuh untuk diangkut menuju jantung. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu organ penyusun sistem peredaran darah manusia terdiri atas dua bagian utama, yaitu jantung dan pembuluh darah. Untuk pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Masing-masing pembuluh darah ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.